Bogor selalu basah, bahkan ketika tidak hujan, udara lembabnya menempel di kulit, seperti kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Namaku Raka, 27 tahun, bekerja sebagai fotografer lepas. Aku tinggal di sebuah rumah petak di daerah Baranang Siang, dindingnya tipis, catnya mulai mengelupas, tapi jendelanya menghadap ke arah langit yang hampir selalu abu-abu. Dari sinilah semuanya bermula, atau mungkin, dari sini semuanya hancur perlahan. Aku mencintai Alia sejak 3 tahun lalu. Alia adalah tipe perempuan yang membuatmu lupa waktu. Rambutnya sebahu, sering diikat asal, dengan beberapa helai yang sengaja dibiarkan jatuh ke pipinya. Ia bekerja sebagai barista di kafe kecil dekat Kebun Raya Bogor. Setiap sore, setelah hujan reda, aku sering duduk di bangku kayu luar kafe itu, memotret jalanan basah sambil menunggunya selesai shift. Kami tidak pernah pacaran secara resmi. Hubungan kami menggantung, seperti awan Bogor yang selalu siap menumpahkan hujan tapi menahannya sebentar lagi. Dan mungkin aku baik-baik saja dengan itu, sampai Dimas datang. Dimas adalah kebalikan dariku, tertata, tenang, berwibawa. Ia arsitek, baru pindah dari Jakarta, dan entah bagaimana langsung menjadi pelanggan tetap di Cafe Alia. Aku pertama kali melihat mereka tertawa bersama ketika aku sedang memindahkan lensa kamera. Tawa Alia yang biasanya hanya untukku, terdengar berbeda. Lebih terbuka. Lebih ringan. Aku ingat hari itu hujan turun deras. Bogor seperti sengaja memperlambat waktu. Aku pulang bareng Dimas ya, Rak, kata Alia sambil mengenakan jaket tipisnya. Nada suaranya biasa saja. Terlalu biasa untuk sesuatu yang mulai membuat dadaku tidak nyaman. Rumahnya searah, tambahnya, seolah perlu pembenaran. Aku mengangguk, padahal sesuatu di dadaku seperti diremas pelan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bau hujan, suara motor lewat di jalan sempit, dan bayangan Alia yang tertawa bersama laki-laki lain terus datang silih berganti. Pukul 2 pagi, ponselku bergetar. Alia, Rak, kamu bangun? Aku membalas hampir tanpa berpikir. Iya. Tak lama, ada ketukan pelan di pintu rumahku. Alia berdiri di sana, rambutnya basah, jaketnya setengah terbuka. Udara dingin ikut masuk bersamanya. Matanya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berkilat di sana, sesuatu yang selalu membuatku lemah. Aku cuma pengen diam, katanya lirih. Aku mempersilakannya masuk. Kami duduk di kasur tipis di pojok ruangan. Jarak kami dekat. Terlalu dekat untuk dua orang yang katanya cuma temenan. Aku bisa mencium aroma sabun dari lehernya. Tanganku gatal ingin menyentuh, tapi aku menahan diri. Alia yang lebih dulu bersandar ke bahuku. Rak, aku capek, bisiknya. Aku tidak tahu capek yang mana yang ia maksud. Capek kerja, capek hidup, atau capek memilih. Tanganku akhirnya melingkar di pinggangnya. Tubuhnya hangat, kontras dengan udara Bogor yang dingin. Alia tidak menolak. Ia malah mendekat, kepalanya menempel di dadaku. Detik itu terasa intim tanpa harus telanjang. Napas kami perlahan menyatu. Bibirnya naik sedikit, hampir menyentuh daguku. Kalau aku begini, kamu keberatan gak? Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab, aku menunduk, dan bibir kami bertemu. Ciuman itu tidak tergesa. Basah, hangat, dan penuh ragu. Seperti dua orang yang tahu mereka tidak seharusnya, tapi tetap melakukannya. Tanganku menyusup ke rambutnya, jari-jariku meremas pelan kulit kepalanya. Alia menghela napas kecil, suara yang langsung membuat darahku mengalir lebih cepat. Kami berbaring. Pakaian masih ada. Tapi sentuhan kami jujur. Tanganku mengikuti lekuk tubuhnya, berhenti di pinggang, naik sedikit, turun lagi, seolah bertanya izin tanpa kata. Alia menjawab dengan mendekatkan tubuhnya, pahanya menyentuh pahaku. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Kami berhenti sebelum terlalu jauh, bukan karena tidak mau, tapi karena kami tahu, setelah ini, semuanya akan berubah. Alia menangis pelan di dadaku. Aku bingung, Rak. Aku tidak berkata apa-apa, kadang cinta bukan soal memberi jawaban, tapi menemani kebingungan.
Hari-hari berikutnya terasa ganjil. Alia masih sering menemuiku. Masih mengirim pesan larut malam. Masih bersandar di bahuku saat hujan turun tiba-tiba. Tapi kini, Dimas juga ada di ceritanya. Dimas ngajak aku ke Jakarta weekend ini, katanya suatu sore, sambil mengaduk kopi. Oh ya? Jawabku, pura-pura fokus ke kamera. Iya, aku bilang pikir-pikir dulu. Aku menatapnya. Kamu mau? Ia terdiam lama. Aku nyaman sama kamu, Rak. Tapi sama dia, aku ngerasa aman. Kalimat itu seperti pisau yang pelan tapi tepat menusuk. Nyaman dan aman, dua hal yang jarang bisa didapat dari satu orang. Puncaknya terjadi di sebuah malam hujan deras. Aku memotret di sekitar kebun raya ketika Alia menelepon. Suaranya bergetar. Aku di rumah Dimas. Aku berhenti berjalan. Kenapa? Tanyaku, padahal aku sudah tahu jawabannya. Aku habis berantem sama dia. Aku datang. Bodoh, mungkin. Tapi aku datang. Di rumah Dimas, Alia duduk di sofa, mata merah. Dimas berdiri tak jauh, wajahnya tegang. Aku dan dia saling memandang. Dua laki-laki yang mencintai perempuan yang sama. Dia milih kamu, kata Dimas akhirnya, suaranya tenang tapi pahit. Aku menoleh ke Alia, ia tidak membantah. Tidak juga mengiyakan. Di luar, hujan turun seperti ingin menenggelamkan Bogor. Malam itu Alia ikut pulang denganku. Di kamar sempitku, tanpa banyak kata, kami akhirnya melewati batas yang selama ini kami hindari. Tidak kasar. Tidak tergesa. Tapi penuh emosi. Sentuhan kami gemetar, seolah takut ini akan jadi yang terakhir. Nafasnya panas di leherku, kukunya menekan punggungku, dan di antara desahnya, aku mendengar namaku, pelan, nyaris putus. Setelahnya, kami terdiam. Alia menatap langit-langit. Aku nggak bisa terus begini, katanya akhirnya. Aku tahu. Seminggu kemudian, Alia pergi. Ia memilih Dimas. Aku butuh hidup yang lebih stabil, katanya saat pamit, matanya berkaca-kaca. Tapi kamu akan selalu jadi bagian dari aku. Kata-kata yang indah, tapi tidak menyelamatkan apapun. Kini, setiap kali hujan turun di Bogor, aku masih duduk di bangku kayu dekat kafe itu. Mengangkat kamera. Memotret jalanan basah. Cinta, seperti hujan di kota ini, tidak pernah memilih siapa yang akan ia basahi lebih dulu. Dan aku belajar, bahwa kehilangan pun bisa terasa hangat, jika pernah disentuh dengan sepenuh hati. Tinggal bilang aja. Setelah Alia pergi, rumah petaku terasa lebih sepi dari biasanya. Bahkan hujan, yang dulu selalu terdengar seperti irama kami berdua, kini hanya bergemuruh di atap. Aku mencoba mengisi hari dengan pekerjaan, memotret jalanan, kafe, orang-orang yang berlalu lalang, tapi setiap wajah seolah menanyakan, di mana dia? Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di jendela, kamera terletak di pangkuan, menatap kota yang basah. Dan tiba-tiba, ponselku bergetar. Alia, Rak, boleh aku mampir sebentar? Aku menahan napas, ragu. Tapi hati ini, bodohnya, langsung mengiyakan. Beberapa menit kemudian, pintu petaku diketuk. Alia berdiri di sana, rambutnya masih basah, jaketnya basah kuyup. Matanya memancarkan kegelisahan, campuran rindu dan penyesalan. Kamu gak marah? Tanyanya lirih. Aku tersenyum tipis, meski dada terasa sesak. Tidak. Hanya, kaget. Ia masuk, menggantungkan jaketnya. Ada jarak di antara kami, tapi juga ada magnet yang tak bisa ditolak. Tubuhnya dekat, tapi kami berdua tahu, ini bukan hanya tentang sentuhan. Ini tentang waktu yang hilang, tentang pilihan yang salah dan benar, tentang rasa yang tetap ada meski dipendam. Kamu, gak bahagia tanpa aku? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya, dan untuk pertama kali sejak ia pergi, aku menghela napas panjang. Aku, belajar untuk bertahan. Tapi jujur, tidak ada satu hari pun aku tidak memikirkanmu. Ia tersenyum tipis, matanya berkaca. Aku juga.
Setiap malam, aku ingat kita di kasur itu, sebelum semuanya berubah. Kata-kata itu menyalakan sesuatu di dadaku. Rasa rindu, panas yang terpendam, semua kembali membara. Tanpa sadar, tanganku menyentuh wajahnya, membelai pipinya. Alia menutup matanya dan tersandar ke tanganku. Kami berbaring di sofa, hujan mengguyur atap dengan ritme derasnya. Kali ini, tidak ada batas, tidak ada rasa bersalah. Sentuhan kami jujur, penuh gairah, tapi tetap lembut, seperti air hujan yang menetes pelan, tapi menembus sampai ke inti. Bibir kami bertemu, ciuman yang lebih lama, lebih dalam, lebih penuh kerinduan dari sebelumnya. Tanganku menelusuri punggungnya, menahan tubuhnya agar tetap menempel padaku. Alia mengerang pelan, suara yang membuatku pusing dan hangat sekaligus. Kami berhenti sebentar, hanya untuk bernafas. Pandangan kami bertemu, dan aku melihat seluruh kegelisahan, seluruh kerinduan, seluruh rasa bersalah dan cinta yang belum tersampaikan. Kamu tetap milikku, bisiknya di telingaku, napasnya panas. Aku menelan ludah, menggenggam tangannya. Dan kamu tetap milikku, Alia. Tidak peduli apapun yang terjadi. Malam itu kami tertidur bersama. Hujan di luar seperti menyanyikan lagu untuk kami berdua. Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan, hanya rasa, hanya hangat, hanya kehadiran yang membuat dunia sejenak berhenti. Keesokan paginya, Bogor tetap basah, jalanan tetap licin, orang-orang tetap berlalu lalang. Tapi di rumah petaku, ada rasa damai yang jarang aku rasakan, bahwa cinta bisa rumit, tapi tetap nyata. Bahwa kehilangan bisa diubah menjadi kehadiran, setidaknya untuk beberapa waktu, untuk beberapa detik yang terasa selamanya. Dan aku tahu, apapun yang terjadi nanti, baik Alia memilih tinggal atau pergi lagi, momen ini akan tetap menjadi bagian dari kami. Seperti hujan di Bogor, tak bisa diprediksi, kadang menenangkan, kadang mengguncang, tapi selalu meninggalkan jejak di hati. Aku menatapnya, dan ia tersenyum, basah kuyup tapi cantik. Aku memeluknya erat, merasakan detak jantungnya di dadaku, dan untuk pertama kali dalam waktu yang lama, aku merasa utuh. Hujan yang tidak pernah memilih, akhirnya memilih kami untuk sementara waktu. Dan itu sudah cukup.